Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang kita kaum perempuan merasa risih dengan stigma bawel atau tukang ngomel yang disematkan terhadap kita. Walaupun di sana sini ada benarnya juga, sebab menurut penelitian, kaum perempuan memang lebih banyak berkata-kata dibanding dengan kaum laki-laki. Bahkan sebuah artikel menuliskan bahwa perempuan lebih banyak berkata-kata karena perempuan mempunyai kandungan protein FOXP2 yang lebih banyak dibanding dengan laki-laki. FOXP2 adalah protein yang berperan penting dalam perkembangan dan pembentukan bahasa. Akibatnya apa? Akibatnya kaum Hawa disebut lebih cerewet sehingga bisa berbicara 20.000 kata-kata per hari. Ini artinya 13.000 lebih banyak dari kaum laki-laki. Namun demikian, sepanjang perkataan yang banyak itu digunakan untuk menasehati, untuk mendidik, untuk berbagi informasi yang baik, untuk membangun dan lain-lain sebagainya, maka kemampuan berbicara perempuan itu menjadi suatu kekuatan. Nah, lain soal jika yang terjadi adalah seperti video-video yang viral sekitar 2 atau 3 minggu ini, di mana di situ ada beberapa perempuan yang menjadi begitu disorot karena perkataannya yang sungguh tajam. Viral karena perkataan dan sikapnya yang jauh dari sopan, kasar, dan penuh caci maki dengan kemarahan yang meluap. Beberapa perempuan ini bahkan tidak peduli jika aksi kasarnya terhadap petugas atau orang lain yang menjadi sasaran itu terekam kamera, ditonton jutaan orang, dibagikan dan diviralkan. Mereka bahkan semakin menantang dan menunjukkan sikap dan emosi yang semakin tidak terkendali. Walaupun pada akhirnya dengan bermodalkan materai, dengan air mata dan permohonan maaf, mereka dibebaskan oleh petugas yang berhati lembut. Tetapi tetap saja sikap dan perkataan kasar mereka itu semakin mencoreng dan memperberat stigma perempuan. Nah, saudara-saudariku, Alkitab sendiri memperlihatkan kepada kita bahwa kebalikan dari sikap kasar dan keji, yaitu sikap lemah lembut, itu menjadi suatu keutamaan, suatu karakter yang harus diteladani baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Tuhan Yesus sendiri dikenal dengan sikapnya yang lemah lembut. Matius 5 ayat 5 mengatakan, "Berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Dan Matius 11 ayat 29 mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata lemah lembut diterjemahkan dari praus bahasa Yunani yang mempunyai arti yang luas, bukan sekedar perkataan, tetapi juga menyangkut sikap hati dan perbuatan pada sesama. Secara garis besar, ada 3 makna lemah lembut. Yang pertama yaitu pengendalian diri. Terkandung di dalamnya ada kepatuhan, ketaatan, ketenangan, tidak reaktif atau meledak-ledak. Arti yang kedua adalah sabar. Artinya mempunyai ketahanan dan ketabahan. Lalu arti yang ketiga adalah rendah hati dan tidak suka memamerkan atau mengekspos diri. Dan semua sikap ini
ada dalam diri Tuhan Yesus dan diinginkan dapat diikuti oleh para murid-muridnya. Dan khusus berkait dengan kaum perempuan dalam kitab Amsal pasal 31 ayat 26, salah satu karakteristik perempuan yang terpuji adalah juga lemah lembut. Demikian, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran lemah lembut ada di lidahnya. Amin. Begitulah di dalam Amsal ini, kemampuan perkataan perempuan itu dipandang positif, dipandang dan ditujukan sebagai suatu kemampuan untuk mengajar, untuk mendidik, menasehati, dan memberikan masukan-masukan yang baik. Jadi, jika dihubungkan dengan kenyataan protein FOXP2 yang ada dalam diri perempuan, maka itu bukan lagi dilihat sebagai sebuah kutukan atau kesalahan, tetapi sebagai anugerah yang bermanfaat. Catatannya adalah menjadi anugerah yang bermanfaat jika disertai hikmat. Perhatikan kata Amsal tadi, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Jadi bukan asal buka mulut, bukan asal bersuara, berbicara, tetapi setiap mengeluarkan perkataan itu haruslah perkataan yang lahir, yang disertai oleh hikmat Tuhan. Sehingga saudara-saudariku, tidak ada perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulutnya, apalagi yang memalukan. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, perlu usaha yang lebih untuk dapat mematahkan stigma. Perlu usaha lebih untuk menjadikan kemampuan berbicara yang banyak itu menjadi potensi yang membangun dari sekedar kecerewetan belaka. Semua tidak berjalan dengan sendirinya. Semuanya perlu usaha dari kaum perempuan itu sendiri. Nah, sebagai tuntunan, ada 4 hal saudara-saudariku yang dapat membantu kita. Tuntunan yang pertama adalah jelas miliki hikmat dari Tuhan. Rajinlah bergumul dan belajar akan firman Tuhan. Carilah kehendak Tuhan sehingga kita itu tahu, sehingga kita itu memiliki hikmatnya. Lalu tuntunan yang kedua adalah mari kita sadari keberadaan kita itu sebagai istri, sebagai pasangan yang adalah sebagai penolong, yang adalah juga sebagai rekan hidup. Tentu yang dibutuhkan dari kita adalah pemikiran-pemikiran, perkataan-perkataan yang mengandung masukan-masukan yang baik, yang mengandung peneguhan-peneguhan, yang mengandung support-support positif, sehingga ungkapan kita itu hanyalah perkataan yang baik. Yang ketiga, sadari juga posisi kita itu sebagai ibu adalah sebagai pendidik yang bermitra dengan suami, wajib mengeluarkan perkataan yang membangun. Nah, saudari, tidak dapat disangkal, sebagai ibu kadang muncul rasa lelah, kadang muncul rasa kesal dan kecewa. Muncul di dalam kita menjalankan peran sebagai ibu yang mungkin kadang-kadang mengalami kendala atau kesulitan berkait dengan anak-anak kita. Tetapi ingat, untuk selalu tidak terpancing, koreksi diri, dan ingat untuk selalu konstruktif dalam perkataan-perkataan kita. Yang keempat, tuntunannya adalah baik kita sadari bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan kemampuan berbicara yang lebih, tentu ada tujuannya, yaitu untuk lebih menyebarkan hal-hal baik ketimbang mungkin menggosip, untuk lebih peduli dan memperhatikan ketimbang nyinyir, untuk lebih bersuara bagi ketidakadilan, ketimpangan, dan masalah-masalah sosial, sehingga kehidupan ini bisa terus dibangun, didorong ke arah yang lebih baik lagi. Mari kita membentuk diri kita ini menjadi perempuan
yang membawa suara kebaikan, yang menjadi pembangun, yang menjadi penyejuk, yang menjadi pendamai. Kata Amsal, anak-anak akan menyebut kita berbahagia dan suami akan memuji dia. Namun saudari-saudariku, bahkan Matius menulis lebih dahsyat lagi. Dia mengatakan bahwa mereka akan memiliki bumi. Memiliki artinya diterima dan disukai, diharapkan selalu kehadirannya dimanapun. So mari berubah, mari bertumbuh, mari berjuang dan menjadikan diri kita kebalikan dari stigma yang dilekatkan. Jadi yang terbaik melalui perkataan dan sikap yang lemah lembut. Stay safe, stay positive, and be wise. Tuhan memberkati.